Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dengan nama Muhammad Dirobi dari kelas S1 dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 12 Batam. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran fisika yaitu mengenai material energi alternatif. Jadi berikut ini adalah videonya. Apa sih itu energi alternatif? Energi alternatif adalah jenis sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga disebut sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Dikutip dari buku Energi Baru dan Terbarukan, karya Aridina, Susan Silitonga, dan Hussein Ibrahim. Sumber energi konvensional tidak dapat digantikan dalam waktu singkat. Itulah mengapa disebut dengan energi tidak terbarukan. Contoh energi konvensional adalah gas alam, batu bara, uranium, dan lain-lain. Fungsi energi alternatif adalah untuk menggantikan dan mengurangi pemakaian bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi alternatif sangatlah penting karena bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia. Pemanfaatan energi alternatif juga merupakan salah satu upaya pencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan pemanasan global. Apa saja energi alternatif? Contoh energi alternatif atau terbarukan adalah matahari, angin, sungai, tumbuhan, dan masih banyak lagi. Berikut material sumber energi alternatif. Yang pertama, di sini ada panas bumi. Panas bumi, sinar cahaya matahari, rupanya bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya ini memiliki rangkaian sel fotovoltaik yang diartikan sebagai cahaya listrik. Adanya energi alternatif ini mampu menggerakkan seperti kendaraan listrik, bahkan perahu listrik yang dipasang panel surya. Sayangnya, penggunaan panel surya masih terbatas karena biaya per wattnya masih relatif tinggi. Bahkan harganya lebih tinggi 10 kali lipat dari bahan bakar fosil, tergantung keadaan. Yang kedua, geotermal. Geotermal selain panas matahari, panas bumi mampu menjadi energi alternatif lain. Panas bumi atau geotermal berasal dari energi dari dalam bumi yang berasal dari aktivitas vulkanik, gunung berapi seperti uap alam, air panas, dan bebatuan kering. Sayangnya, pembangkit geotermal ini masih tergolong tradisional nih. Detikers kabarnya penelitian di Islandia telah menemukan kekuatan baru dari energi ini, sehingga sel geotermal mampu melipat gandakan jumlah listrik hingga 10 kali lipat. Yang ketiga, angin. Siapa sangka angin yang kita rasakan tiap hari termasuk ke dalam daftar energi alternatif. Hembusan angin rupanya mampu diubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Di Belanda, penggunaan energi ini sudah dimanfaatkan dengan memiliki kincir angin besar untuk memompa air irigasi ke pertanian dan penghasil listrik. Yang keempat, hydropower. Energi alternatif ini dibuat dengan cara membendung air sungai lalu mengarahkan pipa air menuju turbin. Energi yang dihasilkan berdasarkan proses jatuhnya air ke turbin dan banyaknya jumlah air yang mengalir. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sangat membutuhkan sumber air yang sangat besar dan pembangunan tempat yang besar untuk menampung air layaknya danau atau waduk alami. Yang kelima, biomasa. Meskipun terdengar asing dengan namanya, tapi pasti kamu pernah tahu jika sisa pembangunan kotoran manusia atau hewan dapat dijadikan energi alternatif nih.
Energi ini diubah dengan cara dibakar terlebih dahulu atau dicampur dengan bahan lain yang ditampung ke dalam tangki sehingga nanti disalurkan melalui pipa instalasi atau yang disebut dengan biogas. Gas tersebut yang menjadi energi alternatif dari pemakaian gas tabung untuk memasak. Yang keenam, tidal. Energi ini berasal dari pasang surut pada air laut. Meskipun terdengar asing, tapi penerapan energi ini lebih mudah diprediksi loh. Hanya saja kelemahan energi ini terdapat pada alat konversi yang mampu bertahan di air laut supaya terhindar dari korosi dan arus laut. Prinsip kerja energi ini terletak pada besarnya volume air yang terjadi saat pasang air laut. Yang ketujuh, etanol. Etanol alias etil alkohol merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari alkohol dari suatu proses fermentasi pada tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan jagung dan gandum. Salah satu negara yang mengembangkan energi alternatif ini dengan sangat baik ialah negara Brazil. Faktanya, negara Brazil sudah tidak bergantung dengan bahan bakar minyak atau bisa disebut dengan BBM. Yang kedelapan, nuklir atau uranium. Buat kamu yang pernah menonton film tentang energi nuklir, rupanya bukan fiktif belaka nih, karena nuklir memang memiliki energi yang cocok untuk menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan hasil ukuran 1 gram zat radioaktif yang dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 50.000 kWh per jam. Dan manfaat energi alternatif ini ialah energi nuklir tidak menghasilkan efek rumah kaca, sehingga dapat mencegah pemanasan global loh. Salah satu negara yang sudah mencoba energi ialah negara Jepang. Bahkan beberapa wilayah di sana sudah menggunakan energi nuklir yang sebagai energi alternatifnya. Yang kesembilan, hidrogen. Energi yang diklaim lebih baik dibandingkan BBM ini rupanya tidak menghasilkan polusi berbahaya bagi lingkungan loh. Proses pembuatan energi ini hanya menggunakan air yang dibakar oleh listrik dan panas layaknya bensin. Lalu, hidrogen yang dihasilkan melalui proses penyimpanan yang dicampur dengan oksigen dari atmosfer hingga terjadilah reaksi kimia. Adanya reaksi tersebut membentuk energi yang dikonversi menjadi listrik hampir 100% dan sisanya ialah panas. Sayangnya, penggunaan energi hidrogen ini masih membutuhkan banyak energi dan proses yang cukup lama. Yang terakhir, piezoelectric. Piezoelectric ini merupakan energi yang dihasilkan dari suatu sistem yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja energi ini adalah banyaknya tekanan dari orang-orang yang berada di suatu tempat lalu dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga manusia ini misalnya di negara Jepang yang memanfaatkan lalu lalang para penumpang di stasiun Tokyo yang meletakkan perangkat lempengan piezoelectric di lantai gerbang tiket atau arena lain di stasiun. Menarik bukan? Setiap energi yang dihasilkan berdasarkan perubahan temperatur, gerakan, massa atau kendaraan dan getaran yang dihasilkan. Sayangnya, material piezoelectric masih tergolong mahal untuk dipasang di rumah sebagai energi alternatif. Baik, cukup sampai di sini saja video saya. Terima kasih dan bye bye.